Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas merupakan salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Fakta tersebut tercantum dalam firman Al-Qur'an surah Asy-Syafa'at ayat 123 yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah satu dari rasul-rasul. Tidak hanya itu, bahkan kenabian Ilyas semakin diperkuat dan disebutnya nama Ilyas hingga 4 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Asy-Syafa'at dan surah Al-An'am. Dikisahkan bahwa Nabi Ilyas merupakan seorang nabi yang memiliki akhlak yang baik dengan tingkat kesalehan yang tinggi serta taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaannya tidak berbanding lurus dengan keadaan masyarakat yang syirik karena masih banyak yang menyembah berhala. Nabi Ilyas ditugaskan untuk memperbaiki akhlak kaum yang merupakan keturunan dari Bani Israel dan masih saja memiliki kebiasaan menyembah berhala dengan nama berhala Baal. Kaum tersebut bertempat tinggal di kota Baalbek, tepatnya berada di wilayah Lebanon. Allah mengutusnya untuk mengajarkan tauhid terhadap kaum tersebut. Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia pun tak pernah lelah menjalankan perintah Allah dengan menyerukan kepada kaumnya agar menyembah Allah. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat dakwanya terus ditentang dan kaumnya tetap menyembah berhala. Namun beliau tak patah arang dan tetap bersabar dan terus berdakwah. Pada suatu hari beliau bertanya pada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tetap menyembah Baal dan berpaling dari Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Namun kaum Nabi Ilyas tidak menggubris perkataan tersebut. Lalu beliau melanjutkan ucapannya kepada kaumnya, "Apakah engkau tidak takut dengan azab Allah? Engkau menyembah berhala Baal padahal hanya Allah, Tuhan semesta alam yang patut disembah." Mendengar perkataan tersebut, kaum Bani Israel tetap tidak menghiraukan perkataan Nabi Ilyas. Alih-alih putus asa melihat kejadian tersebut, ia tetap ikhlas untuk berdakwah. Perjalanan Nabi Ilyas memperbaiki akhlak Bani Israel. Pada suatu ketika kaum Nabi Ilyas hidup dalam kenikmatan karena perekonomian kembali pulih setelah musibah kekeringan yang terjadi sebelumnya. Namun dengan adanya kenikmatan tersebut, kaumnya tetap tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melakukan berbagai kemaksiatan dan tetap menyembah berhala dewa Baal. Melihat kondisi tersebut, ia memerintahkan kaumnya dengan berkata pada Raja Ahab, "Hai Raja Ahab, perintahkan seluruh kaum Bani Israel untuk bertemu dengan saya di Jabal Karmil. Sertakan juga 400 Nabi Baal." Mendengar perkataannya, sepintas kemudian Raja Ahab menyerahkan seluruh rakyat dan para Nabi Baal menuju Jabal Karmil. Lalu Nabi Ilyas alaihi salam lantang berseru di depan kerumunan tersebut, "Sampai kapan kalian menyembah dewa? Jika Tuhan itu Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan itu Baal, sembahlah Baal." Mendengar perkataan tersebut, orang-orang yang berkumpul di sana tetap diam saja. Allah menjadikan Nabi Ilyas tetap hidup abadi. Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam bersama-sama mengemban misi dakwah, yaitu membuat kaum Bani Israel di Israel meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilyas alaihi salam hidup bersama Nabi Ilyas alaihi salam untuk mengemban misi dakwah kepada Bani Israel selama 8 tahun lamanya. Pada suatu ketika mereka berdua pergi menuju wilayah sebelah timur Sungai Yordan. Ketika Ilyas alaihi salam sedang beristirahat, datanglah malaikat maut di hadapannya dan kemudian berseru, "Hai Ilyas, penuhilah panggilan Allah. Kini saatnya engkau menghadap Allah dan bersiap-siap, karena nyawamu akan segera kucabut," kata malaikat maut. Itulah tadi kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.